Pernah nggak sih kamu ngeliatin data penelitianmu dan rasanya, aduh pusing banyak? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu rintangan terbesar itu. Kita bakal ubah kebingungan ini jadi, ya, semacam petualangan yang seru. Coba deh bayangin, kamu udah berbulan-bulan kerja keras, ngumpulin data, semuanya udah rapi di laptop. Terus, muncullah momen yang bikin deg-degan itu. Oke, terus ini mau diapain? Pakai uji statistik yang mana ya? Pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi bisa bikin panik seketika. Tapi gimana kalau kita coba ubah cara pandangnya sedikit? Lupakan dulu deh soal rumus-rumus yang bikin pusing. Anggap aja milih uji statistik itu kayak lagi navigasi pakai peta. Nah, paparan kita kali ini, inilah peta andalan kamu. Peta yang bakal nuntun kamu sampai ke tujuan dengan selamat. Oke, kita mulai ya. Setiap penjelajah kan butuh titik awal di peta kan? Nah, di dunia riset, titik awal kamu itu adalah memahami jenis datamu. Ini koordinat pertama yang paling dasar, yang paling fundamental. Kita mulai dari yang paling gampang dulu ya. Data nominal. Gampangnya, ini tuh cuma soal ngasih label atau kategori. Contohnya, ya kayak jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Atau jurusan sekolah, IPA dan IPS. Nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah kan? Cuma beda label doang. Simple. Oke, naik satu tingkat nih. Ada data ordinal. Nah, di sini urutan itu penting. Coba pikirin peringkat juara. Ada juara 1, 2, sama 3. Kita tahu urutannya kan? Tapi kita nggak tahu persis seberapa jauh beda kemampuannya. Jarak antara juara 1 dan 2 itu belum tentu sama dengan jarak juara 2 dan 3. Nah, itulah ordinal. Lanjut lagi, kita punya data interval. Nah, kalau yang ini, jarak antar nilainya itu udah pasti sama, udah konsisten. Tapi ada tapinya nih, dia nggak punya titik nol yang benar-benar nol. Contoh paling gampang itu suhu. Angka 0 derajat Celcius itu kan dingin banget ya, tapi bukan berarti panasnya hilang sama sekali kan. 0 itu cuma sebuah titik aja di skala ukurnya. Dan yang terakhir, ini dia level data paling jago, paling komplit, data rasio. Dia punya semua kelebihan data interval, jarak yang sama. Plus, dia punya angka 0 yang beneran berarti kosong atau tidak ada. Kayak nilai ujian. Kalau kamu dapat nilai 0, ya artinya emang nggak ada jawaban yang benar. Nah, inilah jenis data yang paling kaya informasinya. Nah, sekarang coba deh perhatikan baik-baik slide ini. Ini momen ahanya. Coba lihat, topiknya sama persis kan? Pengaruh media digital. Tapi cuma karena cara kita ngukurnya beda, yang satu cuma pakai kategori, yang lain pakai skor angka. Alat statistik yang kita pakai jadi beda total. Gila kan? Inilah bukti kenapa ngenalin jenis data itu jadi langkah nomor 1 yang nggak bisa diganggu-gugat. Oke, beres. Titik awal di peta udah kita tandain, yaitu jenis data. Sekarang kita butuh koordinat kedua. Apa itu? Ya, tujuan kita. Mau kemana kita? Sebenarnya pertanyaan apa sih yang pengen kita jawab pakai data ini? Sebetulnya nih, hampir semua tujuan penelitian di dunia ini bisa kita masukin ke salah satu dari 3 kotak besar ini. Gampangnya, misi kamu itu apa? Apa kamu mau? 1. Membandingkan antar kelompok. 2. Cuma mau cari hubungan. Atau 3. Mau ngebuktiin adanya pengaruh sebab akibat. Cuma 3 itu aja intinya. Dan slide ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Kalau asosiatif atau korelasi, itu kayak kita nanya, nyambung nggak sih antara jam tidur sama IPK? Hubungannya 2 arah, bisa bolak-balik. Tapi kalau pengaruh atau regresi, pertanyaannya lebih nusuk. Apakah menambah jam tidur itu beneran menyebabkan IPK naik? Nah, ini arahnya jelas, cuma satu arah. Beda banget kan tujuannya? Oke, siap-siap ya. Ini dia nih puncaknya, bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Sekarang saatnya kita gabungin semua potongan puzzle tadi dan kita buka peta navigasi utamanya. Ingat kan, kita udah punya 2 koordinat penting. Koordinat pertama, jenis data kita, itu titik awal kita. Koordinat kedua, tujuan penelitian kita, itu destinasi kita. Nah, sekarang kita bakal plot 2 titik itu di peta buat nemulin harta karunnya. Apa itu? Ya uji statistik yang paling tepat. Dan inilah dia peta utamanya. Cara pakainya gampang banget. Kamu tinggal cari tujuan penelitianmu di kolom yang kiri, terus tarik garis sampai ketemu sama jenis datamu di baris yang atas. Titik pertemuannya, boom, itulah uji statistik yang kamu cari. Oh ya, perhatiin juga, di situ ada 2 jalur utama ya, parametrik dan non-parametrik.
Nanti kamu tinggal pilih salah satu, tergantung kondisi datamu. Gampang kan? Oke, selamat. Kamu udah berhasil nemuin uji yang tepat. Terus kamu jalanin ujinya di software. Terus, keluarlah serangkaian angka di layar. Nah, pertanyaan berikutnya muncul. Oke, terus ini artinya apa? Gimana cara kita baca hasil ini? Gini deh, anggap aja setiap uji statistik itu kayak pertandingan tinju. Di sudut merah kita punya hipotesis nol. Dia ini si juara bertahan yang bilang, nggak ada apa-apa di sini, nggak ada efek, nggak ada hubungan. Terus di sudut biru ada kamu, si penantang, dengan hipotesis alternatif yang teriak, oh ada dong, jelas ada efeknya. Pertandingannya adalah antara dua ide ini. Nah, di setiap pertandingan kan butuh wasit ya. Wasit di pertandingan ini adalah satu angka sakti yang namanya p-value. Dan si wasit ini punya aturan main yang super jelas, yaitu angka keramat 0,05. Ini patokannya. Aturan mainnya super duper simple. Kalau angka p-value dari hasil hitunganmu lebih kecil dari 0,05, bam, kamu menang telak. Hasil penelitianmu itu signifikan. Artinya, kamu boleh menolak si hipotesis nol tadi dan dengan bangga bilang kalau klaim kamu terbukti. Udah, sesimpel itu aja aturannya. Oke, sekarang mari kita rangkum semua petualangan kita hari ini jadi satu resep anti bingung. Sebuah alur kerja sederhana yang bisa kamu pakai lagi, dan lagi, dan lagi di setiap penelitianmu. Coba deh, simpan baik-baik 5 langkah ini. Tanggap aja ini contekan andalan kamu. Dengan ngikutin alur ini, proses yang tadinya terasa kayak masuk labirin tanpa peta, sekarang berubah jadi jalan lurus yang terang benderang. Saya jamin, kamu bakal jauh lebih pede setiap kali ketemu data. Jadi pada akhirnya, ingat ya, statistik itu bukan monster matematika yang harus ditakutin. Anggap aja statistik itu kayak kotak perkakas super canggih yang isinya alat-alat untuk memecahkan misteri. Nah, sekarang kamu udah tahu gimana caranya memilih alat yang paling pas dari kotak itu. Pertanyaannya tinggal satu, misteri apa yang siap kamu pecahkan selanjutnya?